Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khaira hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah pada kesempatan siang hari ini, siang yang penuh berkah, kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas kebaikan qada dan qadarnya melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu perintah-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin, dalam catatan sejarah, tidak lama setelah bangsa kita menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda dengan membonceng tentara sekutu datang kembali ingin menjajah bangsa Indonesia, sehingga terjadilah perlawanan di mana-mana di seluruh Nusantara yang itu kita kenal dengan perang kemerdekaan. Salah satu perang kemerdekaan yang sangat fenomenal dan heroik yaitu pertempuran Surabaya, yang merupakan perlawanan arek-arek Surabaya menentang kembalinya kolonialisme Belanda, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945, pertempuran yang sangat dahsyat yang menelan tidak kurang dari 20.000 jiwa, baik para pejuang maupun warga sipil, korban dari keserakahan para durjana. Jika kita memperhatikan betapa heroiknya arek-arek Surabaya di dalam memberikan perlawanan kepada kaum penjajah, maka timbul pertanyaan,
sebenarnya apa yang mendorong mereka, yang memotivasi mereka, sehingga mereka tidak segan-segan, mereka rela mengorbankan harta, jiwa, dan juga raganya. Ternyata ma'asyiral hadirin, ada fakta sejarah yang tidak tertulis dalam buku sejarah pelajaran kita, yaitu arek-arek Surabaya yang sebagian besar mereka adalah kaum muslimin, terdorong, termotivasi oleh keluarnya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama pada waktu itu di bawah kepemimpinan Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, di mana dalam resolusi jihad tersebut menjelaskan bahwa perang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian daripada jihad fisabilillah, dan barang siapa yang mati dalam peperangan tersebut maka ia mati dalam keadaan syahid. Inilah sebenarnya yang menjadi pemicu, yang menjadi pemantik begitu bersemangatnya arek-arek Surabaya memberikan perlawanan kepada kaum durjana. Mereka ingin berjihad fisabilillah, menegakkan kalimat Allah, dan menjemput kematiannya dalam keadaan syahid. Kita tentu dapat mendapatkan rekaman jejak digitalnya, yaitu bagaimana ketika Bung Tomo meneriakkan, menyemangati arek-arek Surabaya dengan gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu sekarang keadaan kita di alam merdeka, alam yang aman, tentram, damai, sejahtera. Apakah kewajiban jihad itu telah selesai? Jika konotasi jihad hanya diartikan mengangkat senjata, memberikan perlawanan kepada orang-orang kafir di dalam sebuah peperangan, maka jihad di Indonesia telah berakhir, karena Indonesia sekarang dalam masa aman. Namun apakah pengertian jihad itu hanya sebatas itu saja? Oleh karena itu mari pada kesempatan yang sangat singkat ini kita coba bedah pengertian jihad dan juga ruang lingkupnya. Secara bahasa, jihad bisa berarti kelelahan atau kesusahan, atau mencurahkan segenap kemampuan, atau yang lebih masyhur kita artikan dengan melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Secara istilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mendefinisikan jihad ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, dan mencurahkan segenap kemampuan untuk menolak segala yang dibenci oleh Allah. Dari pengertian ini, ma'asyiral hadirin, maka kita dapat memahami bahwasanya jihad tidaklah terbatas hanya sekedar mengangkat senjata, memberikan perlawanan kepada orang-orang kafir dalam peperangan. Itu hanya merupakan salah satu bagian daripada jihad. Lebih lanjut, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Za'adul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwasanya jihad ditinjau dari objeknya, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan atau 4 martabat. Yang pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan jiwa atau diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafik. Dalam penjelasannya, beliau juga menambahkan tentang bagaimana jihad melawan orang-orang yang zalim, berbuat mungkar, dan juga menselisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihad melawan jiwa atau diri sendiri, beliau menjelaskan ada 4 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah memerangi diri kita dari kebodohan dengan cara menuntut ilmu, karena ilmu adalah merupakan fondasi atau landasan dibangunnya keimanan dan keyakinan,
dibangunnya iman dan amal, maka tanpa ilmu, keimanan kita, amaliyah kita ibarat bangunan tanpa fondasi. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh belajar tentang ilmu syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang itu menjadi bekal bagi perjalanan hidup kita di dunia. Maka barang siapa yang ia belajar dengan sungguh-sungguh, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ia berada dalam keadaan fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada dalam keadaan fi sabilillah hingga ia pulang ke rumah. Hadis rawahul Bukhari. Kemudian yang kedua adalah memerangi diri kita untuk tidak malas beramal dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan tidak akan memberikan manfaat apabila hanya dipendam di dalam angan dan pikiran kita. Ilmu hanya akan bermanfaat apabila diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Ada mahfudzah yang mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, hendaknya ia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Kemudian tahapan yang ketiga, memerangi diri sendiri, yaitu menghilangkan ketidakmauan untuk berdakwah. Karena sesungguhnya dakwah ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr yang kita hafal, tawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang ke tahap berikutnya ialah memerangi diri dari berkeluh kesah. Berkeluh kesah ketika mendapatkan kesulitan sewaktu belajar, sewaktu beramal, dan sewaktu berdakwah, sehingga tumbuh di dalam diri kita kesabaran. Inilah jihad yang pertama yang semestinya kita lakukan, dan ini merupakan jihad yang hukumnya fardu ain. Karena kewajiban ini melekat pada setiap kita, dan sesungguhnya setiap kita pun mampu untuk melaksanakannya. Kemudian jihad yang kedua adalah melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-6, "Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Sedangkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Setan menipu daya manusia dengan dua pintu, yaitu pintu syahwat terhadap orang-orang yang lemah iman dan sedikit dalam beramal, serta pintu syubhat, yaitu bagi orang-orang alim dibisikkan kepadanya tentang keraguan, sehingga ia akan berbuat menselisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bagi orang yang terkena fitnah syahwat, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti minum khamr, berjudi, berzina, dan lain-lain. Maka pintu syahwat ini hanya dapat ditutup dengan pintu keyakinan, dan pintu syubhat hanya dapat ditutup dengan kesabaran. Ini pun hukum daripada jihad melawan setan adalah fardu ain. Kita harus berusaha dengan maksimal menutup pintu syahwat dan pintu syubhat tersebut, yaitu dengan keyakinan dan kesabaran. Adapun jihad yang ketiga adalah jihad melawan orang kafir. Maka ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu berjihad dengan hati, dengan mengingkari kekafiran mereka, tidak memberikan loyalitas dan kecintaan kepada mereka.
contoh praktisnya adalah nanti ketika bulan Desember, saudara-saudara sebangsa kita merayakan perayaan agama mereka, maka kita tidak usah mengucapkan ucapan selamat atas perayaan hari raya mereka. Ini merupakan bagian dari jihad dengan orang-orang kafir melalui hati kita. Kemudian yaitu dengan lisan menunjukkan kebenaran dan juga membantah subhat-subhat dengan bukti yang konkret. Tahapan yang ketiga adalah berjihad dengan harta, yaitu menafkahkan sebagian harta kita jika di negeri kita tercinta yang dalam keadaan aman dan sejahtera ini, maka kita dapat menafkahkan sebagian harta kepada lembaga-lembaga dakwah agar dakwah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita juga dapat menyisihkan sebagian harta kita untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Ini juga merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Dan yang keempat adalah jihad dengan jiwa. Ini adalah jihad di dalam peperangan yang ini tentu akan sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi di mana kita berada. Di keadaan seperti bumi Palestina, maka di sana wajib bagi orang-orang di sana untuk mengangkat senjata. Sedangkan kita yang ada di bumi Indonesia, maka kita wajib memberikan dukungan berupa harta dan juga doa. Jangan kemudian salah tempat di negeri yang aman, damai, sejahtera seperti ini, justru kita memerangi orang-orang kafir dengan senjata seperti yang pernah terjadi bom Bali. Ini adalah tindak teroris yang dikemas dengan bahasa jihad. Sangat mengerikan sekali. Kemudian yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang munafik. Maka jihad melawan orang-orang munafik ini lebih dengan hati, dengan tangan, dan juga dengan lisan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaknya kalian merubahnya dengan tangannya, dan apabila tidak mampu dengan lisannya, dan apabila tidak mampu dengan hatinya, maka itulah selemah-lemah iman. Ma'asyiral hadirin, dari penjelasan Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tersebut, maka kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ternyata jihad fisabilillah itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana kita berada. Jihad fisabilillah bukan hanya sekedar mengangkat senjata, berperang melawan orang-orang kafir dalam sebuah peperangan. Akan tetapi dalam keadaan damai pun kita dapat melakukannya. Oleh karena itu hendaknya masing-masing kita bersungguh-sungguh di dalam berjihad fisabilillah. Karena apabila kita meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil ainati wa akhadtum al bahri wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad, zalatallahu alaikum dhilla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila engkau telah berniaga dengan cara riba, kemudian engkau telah santai-santai dengan peternakan dan juga asik dengan bercocok tanam, kemudian meninggalkan jihad, zalatallahu alaikum dhilla, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan Allah mengangkat kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agamanya. Karena itu maka marilah kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk berjihad fisabilillah dalam bentuk-bentuk yang kita dapat melakukannya, sehingga kita tidak akan mati dalam keadaan mati di salah satu cabang kemunafikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.